sama Kementerian Keuangan, tapi dananya proyek. Karena ada nalun, ya kita di audit juga. Saya pernah dapat kontrak loh, Pak, dari Amerika sebagai konsultan yang ditanyain tentang aman nggaknya gitu. Termasuk environment juga gitu. Ya, Proyek konstruksi. ya, jadi konsultan keuangan itu, Menteri Keuangan itu kaitannya dengan keterlambatan proyek yang menyebabkan bunga bank itu nanti semakin gede gitu loh, Pak. Nah, Pak Yuniarto karena suaranya agak putus-putus loh, Pak. Diterima. oke, ini mungkin kameranya kali Pak. Sekarang masih tetap nggak Pak? Nah, kesedot sama ini video mungkin ya. Iya, kesedot sama videonya. Ya. Iya. Ini Mas Irfan ini kan teman lama saya kan Mas Irfan itu ya. Pak, Pak Wawan Iya. itu ponakan sudah ini belum? Pak Haji sudah mau cucu belum? Sepertinya masih proses, Pak. Belum, Pak. Oh, gitu ya. Kakaknya sibuk terus, Pak. Oh Pak Tom. gitu. Waduh, dia detil banget kalau ngecek, Pak. Waduh. Oh ya? Iya, sampai kerepotan nih, Pak. Orang-orang site-nya. Tapi sih ada positifnya juga, gitu ya. Hmm. Cuman sangat detail gitu. Hmm, Kalau ada hmm. yang eh, laporan-laporan itu ketahuan terus, sama beliau tuh rajin bacanya, Pak. Ya, kalau kita dalam keadaan survival atau kepepet itu penting, Pak. Iya, betul, betul. Efisiensi. Tapi kalau Iya, lagi proyek banyak, nggak bisa, Pak. betul. Agak Jadi, longgar dikit lah. Kalau harus agak longgar dikit. Karena ada beberapa yang urgent kita tahu sendiri bisa lah. agak-agak dilepasin dikit gitu Ya, loh. gitu. Tinggal Mestinya kontrolnya gitu, aja. strateginya gitu. Iya. Kalau terlalu diketahui itu, ya kadang kalau di project begitulah, Pak. Hmm. Pak Iqbal Maulana. Ini Pak Iqbal yang di Jogja bukan ya? Pak Ini Yaya, apa kabar? Iqbal ini grup kita nih, Pak. Oh, Kayaknya. grup ya. Apa Itu kabar, Pak? Sehat, Ya, Iqbal. saya Iqbal Maulana Pak dari PT Maleo di Set Probowangi, Jalan Tol Probowangi. Perempuan ini ya. Hmm. wah, cerita dong, Probowangi musim apa? Di Probowangi musim cuaca panas Pak. Itu karena peledakan itu. Panasnya minta ampun, Pak. Sana, Pak. Wah, pinggir-pinggir, persis pinggir laut kan, Pak. Iya. Air habis banyak berarti ya? Pak. Wah, iya, Air. Pak. Kalau nggak bisa dehidrasi, teman-teman. Pak Panas, Wawan, Pak. itu dong kreasi topi yang agak lebar Oh, itu. iya, agak lebar ya. Betul, betul, Pak. Heeh. Topi agak lebar yang Agak sampai lebar. pundaknya ketutup kan Ya, ya. gitu. Di beberapa tambang udah banyak pakai, Pak, itu, Pak. Iya benar. Karena panas banget. Emang Hmm. harus mulai bikin shelter, Pak. Shelter yang non permanen ya, kayak tutupan gitu aja ya. Ya, betul. Tapi itu gampang hancur, Pak. Ya, memang itu jeleknya itu, Pak. Yang Gampang punyanya hancur. BUMN itu Ya, gampang hancur. gampang Ketiup angin hancur. terbang itu. Iya. Pakai apa tuh, Pak, yang bagus ya? Ya ini kakinya, cengkeramannya itu. Oh, iya, iya. Kaki yang paling kuat bukan empat, Pak. Tiga, Pak. Tiga malah ya. Tiga justru yang kuat. Jadi ini ya, momennya terbagi itu, Mas ya. Heeh. Tiga.
Pak Yaya, apa kabar? Mas Rey, mau ditunggu berapa menit lagi? Ya, 5 menit lagi boleh, Pak? Oke, 5 menit lagi. Iya. Kita banyak diskusi nih. Itu gunungnya Pak Mas Ardi itu keren banget tuh. Gunung apa itu Mas Ardi? Pak Ardi, Pak Ardi. Baik Pak, hadir Pak. Gunung apa itu? Gunung Semeru Pak. Oh, dari fotonya dari Arah kabupaten Pasuruan, mana? arah Pasuruan kali. Dari arah Lumajang Pak. Lumajang. Hah? Iya betul. Yang kemarin kena erupsi itu loh Pak. Kebetulan Ini kan kemarin paket di situ proyek yang di jembatan Piket Nol itu. Bapak fotonya dari Lumajang. Betul. Bener. Soalnya kalau saya kan pernah di sana itu ngelihat fotonya, ini foto dari Lumajang ini. Hmm. Iya Pak. Betul Pak. Gimana proyek lancar ya? Alhamdulillah lancar Pak. Keren itu Gunung Semeru. Kalau gunung segitu ngeledakinnya lama nggak Pak Wawan? Saya pernah Lama Pak. sampai puncak, Pak. Naik 3 hari, pulangnya 2 hari, Pak. Oh, pulangnya perosotan. Oh, lebih cepat. Pakai pemandu ya? Baik, Pak, boleh kita mulai saja? Yuk, 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 kita mulai. Silakan, Mas Rey. Ya. Baik, Bapak Ibu, selamat siang. Terima kasih sudah hadir di webinar Domiline Learning Center. Pada hari ini yaitu tanggal 2 April, hari Selasa tahun 2024. Hari ini judulnya adalah Pembinaan Pra-Sertifikasi SMK 3 yang nanti akan dibimbing oleh Pak Wawan Rusmawan sebagai moderator dan sebagai narasumbernya yaitu Bapak Domingus Manduputi. Sebelum kita mulai, izinkan saya untuk memberikan safety induction terlebih dahulu. Yang pertama adalah bahwa acara ini dilakukan secara daring, online, atau secara webinar. Mohon perhatikan faktor ergonomis Anda, seperti jarak terhadap laptop, posisi duduk, dan kenyamanan Anda ketika sedang menggunakan laptop. Baik, perhatikan bahaya sekitar Anda seperti bahaya listrik, lalu pastikan Anda tidak dalam sedang berkendara. Jikapun Anda terpaksa berkendara, mohon hanya diaktifkan speaker saja. Lalu setiap 20 menit, tolong pastikan Anda melakukan relaksasi mata. Jadi setiap 20 menit Anda sebaiknya merenggangkan mata Anda dengan cara mengalihkan pandangan dari layar komputer. Yang terakhir adalah jika terjadi gempa, kebakaran, atau kondisi darurat lainnya, mohon pastikan tetap tenang dan ikuti prosedur umum tanggap darurat serta jangan lupa kita evakuasi. Baik, peraturan webinar hari ini adalah webinar akan dilaksanakan selama 120 menit atau 2 jam. Sesi yang pertama adalah presentasi dan sesi kedua adalah tanya jawab atau diskusi. Pastikan bahwa ketika presentasi oleh narasumber, suara Anda di-mute. Lalu yang ketiga, jika ingin bertanya, bisa tanya di sesi tanya jawab dengan cara mengajukan langsung dengan voice, dengan suara
atau nanti dengan kolom pertanyaan. Nanti akan dibimbing oleh Pak Wawang. Baik, link ASMC nanti akan dikirim ketika acara webinar berlangsung. Link sertifikat, link video rekaman materi akan diberikan keesokan harinya, 1 kali 24 jam. Baik, ini adalah rundown. Kita mulai jam 2, nanti selesai jam 4. Tanpa berlama-lama, Pak Wawang, silakan Pak Wawang. Kemana? Terima kasih Pak Ray atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi, Bapak, Ibu. semangat. Tetap semangat ya, para praktisi K3 yang berbahagia. Izinkan saya perkenalkan diri, nama saya Wawang Rusmawan. Sekarang saya masih aktif bekerja di salah satu perusahaan kontraktor swasta ya di drilling blasting, Pak. Saya akan membantu webinar kali ini dan juga saya ucapkan banyak terima kasih kepada peserta yang telah meluangkan waktunya untuk bergabung dengan kami pada webinar ini, yang mungkin ada sebagian yang lagi berpuasa ya. Mudah-mudahan jadi amal ibadah buat kita semua. Amin. Webinar ini akan membahas tentang pembinaan prasertifikasi SMK 3 dengan fokus pada gap analisis dan observasi. Narasumber pada webinar ini adalah Bapak Dr. Domingus Malifeti, MM, yang bisa dipanggil Pak Dom ya. Beliau ada guru saya nih, konsultan saya juga. Jadi pada kesempatan ini mungkin bisa jadi ajang untuk yang mungkin baru memulai bisa lebih tahu lagi terkait penerapan SMK 3. Baik, tanpa berlama-lama, mungkin kami persilahkan Pak Dom untuk memberikan materinya. Silakan Pak Dom. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semuanya. Ada Pak Rifki, ada Pak Kurniawan, ada Pak Yuniarto dan yang lain ya. Terima kasih Pak Wawan. Jadi saya akan memulai ini secara cepat ya, supaya kita lebih banyak diskusi. Jadi mengawali presentasi saya, bayangkan saja ya, bayangkan bahwa kita orang yang nggak ngerti apa-apa, kemudian diundang masuk satu perusahaan. Nah, perusahaan itu bisa saja nggak ngerti sama sekali masalah SMK 3 ini yang pertama ya. Atau dia udah ngerti ya, udah ngerti, memang udah menjalanin gitu ya. Nah, yang kedua, kita sebagai orang dalam. Nah, ada organisasi perusahaan kecil baru punya satu ahli kan, satu ahli terserah mau ahli K3 umum apa. Nah, Anda diminta sama atasan Anda, ayo kita jalankan SMK 3. Nah, bayangkan itu ya. Jadi tergantung kepada Anda ini. Saya langsung share screen-nya ya. Mana itu share screen? Saya sudah lupa. Oke. Iya, sudah kelihatan ya, teman-teman? Sudah kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Oke. Jadi kalau judulnya ini pembinaan prasertifikasi, tapi nanti kita masuk ke dalam tahap-tahapan awal ya, tahap-tahapan awal. Bagi yang belum paham tentang SMK 3 tahun 2012, silakan tanya nanti ya. Kalau tidak nanya berarti saya anggap sudah mengerti ya. Nah, teman-teman tolong dilihat sekarang, ini ilustrasi saja. Kebetulan ada fotonya di sini ya. Ini ilustrasi kita sedang ketemu di satu ruangan, Nah, ada 5 poin penting ya. Bayangkan ilustrasi ini siapa. Nah, kita bicara siapa, apa, bagaimana, mengapa, dan di mana. Bayangkan saya atau Anda atau mereka yang perusahaan yang butuh ya, ingin menjalankan SMK 3. Nah, Anda sekarang posisinya sebagai siapa? Apakah Anda itu orang dari perusahaan yang diberi tanggung jawab untuk memulai gitu oleh atasan Anda, atau Anda sendiri adalah direktur utamanya bisa, atau
Anda sebagai konsultan yang diminta untuk bantu ya. Tolong bayangkan satu-satu. Dan Anda akan ketemu orang banyak bisa ya, atau ketemu cuma satu orang ya, ketemu satu orang, kemudian mereka bisa juga banyak ya, kita ketemu 4-5 orang atau bisa 10 orang ya bisa juga. Nah, Anda siap-siap saja. Nah, begitu Anda sudah memposisikan diri sebagai siapa, nah kita lihat sekarang apakah kita punya kompetensi ya. Kalau Anda di dalam sendirian itu nanti akan kesulitan kalau hanya sendiri ya, nggak punya teman gitu ya. Atau Anda konsultan yang memang harus bersertifikat, paling nggak K3 umum atau auditor. Atau yang lain, nggak masalah, yang penting berani kan, berani untuk membantu. Nah, bersertifikat umumnya yang diminta adalah K3 umum, kemudian auditor ya, auditor SMK 3, itu cukup itu. Tapi sertifikat yang lain juga kalau bisa ya penuhi ya, nggak apa-apa. Nanti saya. Nah, kemudian yang berikutnya, kita ketemu sama siapa? Kalau tadi saya sebagai konsultan atau Anda sekarang di kantor itu sebagai apa? Menentukan atau tidak? Atau kita berhadapan sama yang di ruang rapat itu orang yang penentu. Misalnya ketemu sama number one-nya, oh enak. Tapi kalau kita ketemu sama yang level bawah, Anda harus punya strategi bagaimana nih untuk bisa sukses. Nah, kapan-kapan ketemu, ajain bosmu deh, orang yang menentu. Kalau nggak nanti kerja kita akan agak susah. Ya. Apalagi Anda di dalam sendirian, merasa berpikir sendiri, padahal koleganya banyak. Ya, jadi hati-hati. Jadi bicara siapa ini penting. Ya. Kalau kita ketemu orang yang welcome atau orang yang nggak ngetes ya, nggak masalah. Ya, nggak masalah. Tapi kalau orangnya ngetes, nah ini hati-hati kita. Ya. Hati-hati. Nah, ini kita bicara siapa. Kemudian kalau kita bicara tentang apa ya, kalau apa. Nah, ini kita akan ketahuan di sini. Kita lebih banyak mendengar atau apa yang dimau sama bos atau perusahaan. Pasti mereka ngomongnya bisa jauh ke depan, saya mau begini, saya mau begini, tapi jauh ke depannya. Jauh ke depan. Nah, di situ kita bisa bayangkan, wah ini kalau minta begini, sumber dayanya cukup nggak? Nah, hati-hati sumber daya manusia SDM-nya yang mendukung bareng-bareng ini kalau waktu ketemu kita ragu-ragu, nanti akan lama ya, akan lama. Nah, yang kedua, kita baca juga, jangan-jangan dia cuma butuh sertifikat ternyata. Butuhnya sertifikat, nggak butuh dia bisa diterapkan dengan baik, atau perilakunya berubah dalam rangka meraih SMK 3, yuk cepet-cepet aja mas gitu. Yang penting saya dapat SMK 3, hati-hati ya, hati-hati. Nggak bisa sebulan 2 bulan, nggak bisa karena SMK 3 ini butuh juga perubahan perilaku, kebersamaan menjalankan. Walaupun itu juga tidak menjamin ya. Nah, berarti kebutuhannya harus Anda baca. Kalau memang kebutuhannya untuk budaya, berarti waktunya agak panjang ya. Nanti kita bisa perkirakan juga. Nah, kemudian kita bisa, jadi sasarannya bagaimana, Pak? Nah, gitu ya. Sasarannya, sasaran menengah atau jangka pendek. Oke, yang penting sekarang gini, Pak, misalnya. Kita dapat, kemudian nanti tolong dibantu lagi pengembangannya. Nah, ini kita bisa baca. Jadi apa yang dimaksud di sini, kita bisa lihat, sudah kebaca waktu kita ketemu pertama atau kedua ya, kalau nggak dapat juga. Nah, kemudian sekarang kalau Anda sudah tahu apanya di sini, kira-kira ada gambaran, sekarang kita lihat bagaimana. Nah, kalau kita bicara bagaimana, kita nanti membuat tabel, nanti ada tabel di slide berikutnya, tahapan atau langkah yang harus dilakukan. Ya. Yang kedua, jadwal dan waktu. Yang ketiga, petugasnya atau PIC yang menjalankan
jadwal itu sendiri ya. Jadi tahapan ada langkah gap analisis sampai ke tahapan auditnya. Atau nanti diperpanjang lagi untuk perilaku, merubah budaya bisa. Kemudian jadwalnya kita bisa bagi bulan dan waktu ya. Tapi kalau meraih SMK 3 itu karena butuh sedikitnya pengalaman saya sih 3 bulan ya. Paling cepat itu 3 bulan. Kalau di bawah itu udah setengah mati. Nah, kalau kita bicara petugas ini nanti kita bicara yang mandatori, ya, yang harus bersertifikat, yang dari Naker, ya, yang dari Naker nanti kita akan cerita banyak petugasnya apa saja. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya yang harus kita berikan gambaran itu adalah di mana. Di mana ini, hati-hati teman-teman, perusahaan kita segede apa sih? Atau perusahaan yang mau kita bantu itu segede apa? Kemudian lokasinya di mana? Kalau lokasi di dekat kita di kota besar atau di Jakarta atau di Jogja, kita lihat organisasinya sebesar apa, rentang kendalinya sebesar apa, orang-orangnya jumlahnya berapa. Kemudian kita lihat cabang-cabangnya ada di mana atau proyeknya ada di mana. Jadi kita bisa membayangkan kerja kita itu akan semakin cepat atau perlu waktu ya. Nah, yang ketiga adalah lingkungan kerjanya seperti apa. Lingkungan kerja itu bayangkan bahwa dampak terhadap perusahaan itu sendiri seperti apa. Kalau perusahaannya bahan-bahan kimia, pabrik, mau nggak mau kita harus melihat lingkungan kerja. Kalau perusahaannya itu jauh dari kota provinsi, misalnya ya saya pernah di Cirebon, itu berarti eksternalnya ini yang akan melakukan misalnya bantuan latihan, kemudian kerjasama dengan lembaga-lembaga lain di luar perusahaan itu akan semakin mudah atau semakin sulit ya. Ini kita pertimbangkan. Dan yang terakhir, mengapa? Nah, ini mengapa ini penting. Biasanya akan cerita dia. Iya, saya punya klien itu sekarang mintanya sertifikat SMK 3. Bisa. Kalau enggak, saya nggak bisa ngerjakan proyek-proyeknya misalnya. Saya nggak dapat kerjaan. Atau sama pemerintah dikeluarkan ketentuan. Kamu sudah saatnya harus mengambil sertifikat SMK 3 karena karenanya ini bisa risiko tinggi, orang-orangmu sudah 100 lebih kan gitu ya. Atau ada kasus ini ya, kasus kecelakaan kemudian dia dituntut entah oleh lingkungan, entah tuntutan yang lain, akhirnya dia harus ambil. Karena ada risiko tidak menjalankan sistem, ini ada pidananya juga. Nah, yang kedua itu kadang-kadang juga persaingan. Ada tender, misalnya mau sebulan lagi, 2 bulan lagi, ternyata persyaratan tender harus punya SMK 3. Wah, ini biasanya buru-buru nih. Yang penting saya dapat sertifikatnya, Pak. Aduh, gitu. Oh, nanti dulu. Kalau hanya beli, saya nggak mau bantu. Saya pinginnya ini menjadi sistem yang integrasi, kan gitu ya. Semua merasa tanggung jawab. Nah, ada juga kalau perusahaan kita itu sudah menjalankan SMK 3, tapi kok gitu-gitu aja. Bikin bahaya terus. Kemudian yang kerja itu aja. Orang lain nggak ikut mengerjakan SMK 3. Jadi lebih ke arah administratif. Nah, kegagalan-kegagalan ini tolong kita pelajari, kita baca. Ya, kita baca. Masalahnya di situ. Dengan memahami siapa, kemudian memahami apa, memahami bagaimana, memahami mengapanya, di mana. Ini sudah poin, ini akan berputar terus yang akan membuat kita lebih mudah dalam menentukan langkah. Ya. Jadi ini awal yang bisa saya sampaikan. Nah, kemudian langkah berikutnya, Anda bisa lihat
setelah Anda minta waktu, oke Pak, supaya lebih tajam lagi, saya bikinin gambaran proposal ya Pak, gitu. Atau baiknya seperti ini. Nah, ini umumnya saya membuatnya menjadi 5. Yang pertama, yang tadi itu di bagaimana ya, menjawab pertanyaan bagaimana, itu ada kolom kegiatan, ini kegiatannya. Kemudian waktu, ini waktu, ini kan M1, M2, M3, M4, ini 4 bulan ya. 4 bulan ini, atau 3 bulan, masih kalau bisa, memang perusahaannya bagus, atau antusias, atau timnya bagus, bisa lah masih 3 bulan. Tapi ya supaya nggak terlalu ngoyo, ya 4 bulan gitu ya. Nah kemudian, yang pertama, kita tentukan ini gap analisisnya dulu. Gap analisis ini Anda bisa gunakan format Excel atau observasi keliling ya. Misalnya contohnya gini, kita masuk kantornya banyak masalah nih, masalah fisik ya, fisik. Kemudian kita juga bertanya tentang sertifikat-sertifikat yang dimiliki. Begitu, wah kurang banyak. Atau tergantung kepada pihak luar misalnya ya. Harus latihan lagi, harus ngambil pelatihan lagi, butuh providernya nggak ada misalnya ya. Nah, itu nanti kita masukkan di dalam gap analisis ini. Termasuk kalau dia punya cabang, pabrik, dan proyek. Nah, hasil temuannya ini akan membantu kita membuat program yang lanjutan. Ya, jadi ini bisa pakai Excel cukup nih, ya, pakai Excel. Jadi kita sudah mengajak mereka untuk bermain. Ya. Nanti Excelnya juga saya berikan. Kita bisa mengajak teman-teman satu perusahaan itu yang kira-kira 5-6 orang atau bareng-bareng dengan direksinya. Coba Pak, kita tolong ngerjain Excel ini cepet-cepetan, kan sudah ketahuan tuh gapnya. Sama ketahuan nilainya sudah kira-kira berapa ya. Nah, kemudian kita sudah bisa membayangkan selalu ada kegiatan untuk latihan tentang perubahan mindset tentang SMK 3 dan penyegaran ya. Atau latihan-latihan yang lain. Ya. Nah, ini ada tahapan pembuatan materi, ada khusus masalah manajemen risiko, ini disyaratkan ya harus ada. Kemudian sosialisasi pelatihan-pelatihan kecil, ya yang dipersyaratkan harus ada. Contohnya apa yang biasa dicicil itu ya kebakaran, P3K, kemudian mungkin darurat lainnya yang kita bisa bantu, ya kita bisa bantu. Nah, yang paling repot lagi, yang nomor 3 ini, kalau mereka nggak punya prosedur atau peraturan, itu kita waktunya akan lebih panjang lagi, ya waktunya akan lebih panjang. Berarti kita bisa membuat dokumennya semua atau yang sudah ada kita perbaiki. Kita perbaiki, baik untuk kantor pusat maupun kantor cabang atau proyek. Nah, jumlah prosedurnya kita bisa berikan list, ya nanti saya berikan listnya juga. Nah, sebelum saya lanjut, ini sebetulnya di sini kan ada kolom volume kegiatan. Ini membantu kita, kalau kita sebagai konsultan, berapa banyak waktu atau hari yang akan mendapatkan kompensasi. Ya, ini saya berikan kolom. Jadi tinggal kali rupiah ketemu kontraknya berapa, gitu ya. Nah, yang keempat, itu kalau Anda sudah settle semua, Anda tinggal lihat sekarang. Ada tahapan yang namanya, ayo kita lakukan audit internal dan perbaikan. Nah, tentu ini kira-kira di bulan kedua, bulan ketiga kita bisa lakukan. Nanti kita lihat targetnya ya. Nah, lakukan terhadap kantor pusatnya, terhadap cabangnya, kemudian kita lakukan perbaikan. Dan begitu kita sudah lihat keseluruhan cabang ini menjalankan bareng-bareng, kita sudah tahu nih, nanti kan waktu audit tidak semuanya dilakukan audit eksternal. Kita tentukan samplingnya aja. Jumlah sampling 1, 2, atau 3 tergantung jumlah subsidiarinya. Ya. Nah, dari temuan itu berarti kira-kira di bulan ketiga kita sudah ada progres ini. Sudah berani nggak kita di audit eksternal? Angkanya nanti saya berikan juga bagaimana. Nah, ini ada monitornya. Nah, kemudian yang terakhir ini adalah langkah kelima ya audit eksternalnya oleh lembaga audit. Kita bisa bantu, kita bisa menghubungi, nah kita bisa latihan skenario audit, latihan ya, misalnya dirutnya nanti
Harus begini loh Pak, Bapak punya porsi jawab begini, manajernya punya porsi jawab begini, manajer logistik harus jawab seperti ini, manajer SDM harus menjawab seperti ini, manajer keuangan harus menjawab seperti ini, manajer QHSE harus menjawab seperti ini. Itu sudah kita lakukan latihan-latihan. Jadi mereka menjiwai semua dan timnya itu ya. Nah, ini tinggal nanti ada pelaksanaan audit, kemudian hasil audit. Nah, sepanjang bantuan saya itu yang udah puluhan, itu ada yang lancar, ada yang kurang lancar, tapi saya bisa bantu ya, bisa bantu semuanya. Nah, ini proposal ini umum. Anda bisa rubah-rubah sedikit, baik secara internal kalau Anda sebagai orang dalam kepada atasan Anda, maupun Anda sebagai orang luar konsultan yang bantu ya. Nah, ini bisa Anda kreatif. Kemudian saya lanjutkan lagi. Nah, ini sertifikat ya, sertifikat SMK 3 itu seperti ini. Dan, nah ini dan umumnya yang dibutuhkan itu adalah ahli K3 umum, ya ahli K3 umum. Kemudian yang dibutuhkan lagi damkar, ya ini yang umum dulu. Kemudian dibutuhkan lagi first aider. Nah, kemudian yang dibutuhkan lagi adalah auditor. Jadi misalnya perusahaannya itu sudah masuk ke kriteria yang tertinggi, dia harus punya auditor. Atau Anda sendiri juga sebagai auditornya, ya punya sertifikat auditor yang akan melakukan audit internal. Ya itu contohnya. Kalau saya sebagai konsultan, waktu tahapan audit internal, saya bisa lakukan itu. Atau kalau perusahaannya sudah dalam tahap yang lebih tinggi, kita minta ada auditornya enggak? Itu langsung kita latih juga, sekarang Anda latihan sebagai auditor internal. Nah, ini kira-kira tapi sertifikat ini masih kurang ya. Tergantung kepada jenis-jenis pekerjaan yang ada di sana. Misalnya dia bekerja di bersih-bersihin atap gitu yang di ketinggian, kita langsung keluarin aja peraturannya. Berarti orang-orang personilnya harus bersertifikat apa. Kalau di situ ada pekerjaan alat angkat angkut, langsung aja Anda lihat peraturannya. Nanti saya tunjukin ya di belakang. Nah, ini dalam penerapan SMK 3 Anda bisa lihat ini peraturan-peraturannya ya. Saya nggak jelasin di sini. Nah, saya lanjutkan saja. Ini sebagai satu gambaran. Kalau perusahaan masih baru, ya masih baru mengenal SMK 3. Saran saya, perusahaan yang baru mengenal SDM-nya baru saja semangatnya itu jangan langsung loncat ke kriteria yang tinggi-tinggi. Kasihan nanti ya. Lebih baik mengikuti budayanya saja. Budaya awal, ini contohnya budaya awal itu, kemudian setelah 3 tahun berikutnya dia mengambil budaya transisi. Mirip-mirip sih. Kalau yang tertinggi budaya lanjutan. Jadi pertanyaan yang diajukan juga 64 ya. Nggak banyak ya. Kemudian kalau nanti misalnya dia maksa, saya pernah dapat satu perusahaan yang merasa pede gitu, malu saya ngambil 64, boleh, tapi SDM-nya harus kuat ya. Sudah jalan sistemnya, boleh aja. Tapi jarang yang langsung ke 166, jarang. Kecuali dia memang sudah hebat ya. Jadi kita bisa, Pak, belajar dari 64 saja, Pak. Yang penting kita solid, timnya bisa jalan. Ya, ini sebagai satu gambaran bahwa ada 12 elemen, Anda bisa lihat elemen pertanyaan ini. Ini 1 sampai 12 ada pertanyaan-pertanyaan tentang pembangunan komitmen, terus ke bawah. Ini sebagai satu gambaran saja ya. Karena nanti Anda bisa menggunakan Excel yang isinya 64 pertanyaan, isinya 122 pertanyaan, isinya 166 pertanyaan. Yang isinya juga cepat sehingga gap analisisnya ketahuan. Jadi kalau 5 prinsip dasar, ini saya tidak jelaskan, ini harus dilakukan semuanya, 5, walaupun ada kurang-kurang sedikit, tapi poin pentingnya harus ada kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan tinjauan, serta peningkatan kinerja. Ini item yang terkait dari 12 elemen, saya sudah berikan ya. 1,
kemudian 2 dan 3, 4, 5, 6, 9, ada yang 7, 8, 10, 11 yang ngelihat sebelahnya, kemudian yang 8, 12. Nah, sekarang kita lihat sekarang. Nah, perhatikan benar kalau menilai SMK 3 itu ada 3. Yang pertama kritikal. Jadi waktu kita melakukan audit kalau ketemu yang kritikal itu yang mengakibatkan fatality atau pada saat audit ada fatality. Nah, ini kita lihat ya. Berarti rumusan fatality. Apa yang dimaksud fatality? Ya, kalau nggak cacat, ya, kalau nggak cacat, kehilangan anggota tubuh yang meninggal, gitu ya. Itu kira-kira seperti itu. Kemudian kategori major itu kan ada peraturan perundangan nanti slide berikutnya. Itu tidak dipenuhi. Maksudnya bukan 100% ya, mungkin kurang-kurang sedikit, tapi peraturannya dipakai. Peraturannya dipakai. Itu nggak major ya, berarti dia menjalankan. Nah, kemudian yang salah satu prinsip yang 5 tadi, prinsip dasar itu, umumnya sih udah dijalani. Nah, yang C ini, 2C, Anda lihat 2C, itu kalau misalnya temuan minor, contohnya sekarang ya, contohnya sekarang. Misalnya kita memasang APAR, kan ada syarat segitiga, kemudian ada petunjuk. Nah, di beberapa tempat ternyata semua nih ya, semua tidak ada segitiganya. Ini bisa major. Tapi kalau ternyata cuma di satu saja yang nggak pakai segitiga itu masuk ke kategori minor ya, kategori minor. Jadi nanti harapan kita semua harus dipenuhi paling-paling kalau ketemu itu minor. Nah, minornya berapa? Nanti kita lihat dalam satu perhitungan yang kalau memuaskan itu 85, kalau 60 sampai 89, 85 itu baik, kalau yang kurang dari 60 itu dapat teguran, ya dapat teguran. Jadi kita sebetulnya sudah dalam benak kita ya semua kita jalankan kalau ada temuan pun paling-paling minor ya gitu. Nah, sekarang kita lanjut. Ini saya tidak jelaskan secara detail ya. Ini dasar hukumnya, audit itu juga ada dasar hukumnya dan gap analysis dan hasil menggunakan Excel. Saya belum masuk ke Excelnya, saya jelasin dulu. Nah, ini ceritanya teman-teman kalau kita mau buat target ya. Kalau buat target kan kita tadi sudah ketemu dengan bulan ini berapa, bulan ini. Katakanlah sekarang, katakanlah perusahaan itu meminta untuk kita ikut yang awal saja, Pak. Kita ikut yang awal. Berarti Anda silakan membuat target dari 64 pertanyaan itu. Gap analisisnya kita lihat angkanya berapa, kan gitu kan ya. Angkanya berapa misalnya. Terus misalnya yang 15 ini, ya ketemunya ini caranya cuma 2. Terus dokumen rencana ketemunya 1. Terus ternyata di sini realisasinya cuma 10, nggak masalah. Inilah gap analisisnya. Nah, dengan demikian, 3 bulan ke depan Anda bisa buatkan 1 bulan ke depan target kita naik menjadi 20 misalnya. Kemudian bulan berikutnya kita naik lagi mencapai 50 misalnya karena sudah bulan kedua. Bulan ketiga target kita 64. Kurang-kurang sedikit nggak apa-apa. Nah, dengan membuat target secara bulanan, menambah-nambah di sini mengukur kekuatan, itu berarti kita punya apa yang dikejar. Jadi nanti tiap bulan kita uji lagi. Tiap bulan kita uji lagi. Nah, itu ada kepuasan tersendiri ya, kepuasan tersendiri bahwa kita sudah sampai di sini, kurangnya di mana? Kita sudah sampai di sini, kurangnya di mana? Jadi kita berjuang bareng-bareng ya, bareng-bareng dengan tim nih. Jadi kita membangun tim ya, entah di logistik, peralatan, keuangan, IHSE, pengadaan, ya itu kita bareng-bareng gitu bareng-bareng. Nah, jadi kita bisa buat target itu 3 bulan ke depan atau 4 bulan ke depan. Caranya seperti ini. Ya. Nah,
Sekarang kita masuk ke Excel-nya. Teman-teman yang sudah ada Excel-nya, Anda lihat nanti bentuk Excel-nya itu seperti ini, teman-teman ya. Nah, setiap keterangan di sini itu sangat detail ya, sangat detail. Seperti apa? Sangat detail. Anda bisa lihat kolom pertama, ini kalau kita mau bikin gap analisis, kita tinggal isi. Sudah ada kebijakan belum? Kalau belum ada, kita nolin aja. Nol, gitu ya. Katakanlah kita ngambil yang 64 ya. 4. Terus bawahnya sudah ada belum? Nolin. Kalau sudah ya nggak apa-apa. Ya. Pastikan, gitu. Kita pastikan sambil ngecek. Ini angkanya nanti berubah, teman-teman ya. Ini angkanya akan berubah sendiri. Kemudian angkanya di sini ya. Kalau kita lihat awal ini berarti di angka 100 yang ini akan berubah. Yang tadi saya bilang, oh, ternyata waktu gap analisis nilai kita cuma 10, nggak masalah. Itulah hasil sementara. Nanti kita punya target naik, naik, naik. Nah, seperti itu teman-teman melihat ya. Nilai ini kan ada pertanyaan tentang ada prosedur segala macam masuk di sini. Anda bisa lihat ini prosedur. Jadi kalau ibaratnya kita bisa membuat prosedurnya lengkap saja, prosedurnya aja, itu angkanya sudah 24. Ya. Mungkin ada yang digabung-gabung ya, kalau digabung-gabung dalam pertanyaan, tapi kira-kira ini 24. Tadi kan target kita 64 kan, berarti dari prosedur kalau kita punya itu sudah 24 sendiri. Nah, tentu nggak mungkin sebulan jadi ya, 2 bulan tuntas berarti angka 24. Tinggal penerapannya. Anda sudah punya daftar prosedurnya. Jadi sambil tanya, sudah punya ini belum, sudah punya ini. Dan ini boleh dirangkap. Ya. Prosedur mana yang bisa digabung, silakan. Kira-kira kalau digabung itu bisa sekitar 15 sampai 16 ya. Nah, kita nanti kalau ada yang tanya, saya jelasin. Ini prosedur yang diharapkan, yang diminta harus ada di sistem manajemen. Jadi kalau dari 64 kan sudah dikurangi 24 kan lumayan ya, kalau prosedurnya lengkap. Nah, ini peraturan-peraturan ya teman-teman. Kalau kita misalnya, ini kalau Anda besarin bisa ya, Anda besarin. Tapi kita pakai yang ini saja. Misalnya Anda lihat di situ banyak kerja di ketinggian. Ya sudah, lihat aja peraturan bekerja di ketinggian nomor 4. Peraturan kebakaran udah pasti ya, karena nanti kita pakai apar. Terus kita pakai elevator, eskalator nggak di perusahaan itu? Lift. Oh ada, berarti karena akan peraturan ini. Ada pesawat angkat-angkut nggak? Langsung, oh ada, peraturan ini pasti dipakai. K35 kerja pasti dipakai. Ini terus ya. Ini peraturan ini kira-kira nanti yang akan terkait. Dan akan lebih detail lagi, cuma saya tidak akan detailkan supaya nanti diskusinya lebih hidup ya. Nah, selesai sampai di sini, saya sekarang mau tunjukin Anda bagaimana menggunakan Excel untuk menghitung gap analisisnya secara angka ya, secara angka. Di mana? Oh ini ya. Nah, ini saya udah buatkan Excel-nya teman-teman ya. Jadi Anda lihat misalnya sebentar ya. Anda lihat di sini ya, ini sudah tampil. Ini kan ada dalam bentuk Excel ya, 64. Kemudian hasil sementaranya di sini kan ada 100 ya, memuaskan. Pertanyaan pertama, tentu ayo kita garap bareng-bareng ya, misalnya kita garap bareng-bareng. Kita mulai dari nomor 1 misalnya, nih teman-teman. Nomor 1 itu tentang kebijakan. Kebijakan ini harus ditandatangani ya. Kalimatnya kan di sini tertulis, tertanggal, ada tujuan, ada sasaran, nah tanda tangan pimpinan terpilih yang menjabat saat ini ya, saat ini. Siapa dirutnya? Kalau belum ada, Anda tinggal di sini, ketik saja 0, itu misalnya belum ada. Nggak apa-apa. Nah, apa yang terjadi? Angkanya di sini kan berubah nih, 63. Terus di sebelah kanan hasil sementara itu 98 ya, 98. Ini misalnya Anda turun lagi, jangan dilihat yang 122 ya, lihat kolom yang 63 terus saja ke bawah. Ya. Terus apakah kebijakannya itu karena tadi belum ada, nggak mungkin bisa dikomunikasikan nggak ya? Isi aja. Nah, ini petunjuknya sudah ada. Kenalin lagi.
angkanya turun lagi 62. 62. Lihat lagi ke bawah teman-teman. Misalnya. Kemudian penunjukan penanggung jawab. Wah, saya hanya punya ahli K3 aja, belum punya yang lain. Belum punya operator, belum punya petugas P3K, belum punya petugas kebakaran. Belum lengkap. Anda bisa di sini nolkan saja. Terus ke bawah. Nah, biasanya 64 pertanyaan ini kalau kita jawab secara cepat, ya, secara cepat, dan kita sudah sounding ke ruangan, sudah cek dokumen, terus kita isi bareng-bareng, itu nggak sampai 2 jam sudah terisi. Ya, nggak sampai, paling 1 jam lebih sedikit. Nah, ini contohnya begini lagi pertanyaannya. Yang nomor 10 misalnya ya, petugas keadaan darurat telah ditetapkan. Ya belum, masih belum belajar kok Pak. Nah, gitu contohnya. No. Terus lagi turun ke bawah misalnya nih. Punya saran-saran ahli? Oke punya, nggak apa-apa. Terus pertanyaan berikutnya misalnya nih. Ini menyangkut ke panitia P2K3 katakanlah ya. Tinjauan pelaksanaan 0 katakanlah 0 di sini. P2K3-nya sudah ada belum? Atau prosedurnya belum? Oh belum ada Pak. Nolin lagi. Ini terus ya. P2K3-nya sudah dibentuk belum? Nah, ini contohnya di sini ya. Pertanyaan nomor 18 misalnya. P2K3-nya belum, Pak. Kan belum didaftarin ini. Oke, nanti kita bentuk. Berarti 0 dulu ya. Ah, ini 0 dulu. Terus gitu. Sekretarisnya, pejabat, ini belum semua. 0 lagi. Tidak apa-apa, 0. Ini menjadi target kita sebulan ke depan. Ini 0 lagi. Terus ke bawah. Kegiatan P2K3 belum, Pak. Ya sudah, nolin lagi. Terus susunan pengurus ya belum Pak, nol lagi. Anda bisa lihat angkanya ini menurun terus ya. Menurun terus sampai kira ya bisa saja itu angkanya ke 10 ke 15 bisa. Hasilnya kita lihat. Kalau 10 di sini kita lihat angkanya berapa. Nah, ini sudah ada keterangan. Ini 83 kalau 53 terpenuhi ya, 53 terpenuhi. Nah, seperti ini teman-teman Anda bisa lihat nanti di Excel yang paling bawah semua formula atau rumusan itu sudah otomatis. Jadi ini kan ada 64 pertanyaan untuk yang tingkat penerapan awal ya. Anda lihat ini Anda bisa main di Excel-nya, terus ke bawah, terus sampai pertanyaan, semua pertanyaan itu kan 166 ya, teman-teman. Nah, 166 Anda bisa lihat di sini. Tetapi untuk yang 64 karena kolomnya sudah saya pisahkan, bentar ya saya agak kejauhan ini. Nah ini Anda bisa lihat pertanyaan yang terakhir. Pertanyaan yang terakhir itu menyangkut pelatihan dan keahlian khusus. Nah di sini pertanyaannya sangat keterangannya juga detail. Anda bisa ngisi. Misalnya saja, oh belum semua Pak. Saya belum punya petugas P3K, saya belum punya operator kelas 1, saya belum punya ahli K3 listrik misalnya. Saya belum punya petugas P3K. Oke, kita nolin di sini. Ya, nah, angkanya otomatis berubah, teman-teman. Kita bisa lihat turun lagi 52. Kemudian dari 52 itu kategorinya masih baik, tapi kalau 10, teman-teman, coba ya saya tes ini angkanya 10 ini. Misalnya saya tembak aja ya. Itu langsung 16. 16 angkanya. 16 itu apa? Kita lihat di sini kurang. 16 itu kurang. Nah, ini kalau saya coba, bentar, itu angkanya berubah sendiri teman-teman. Dan ini sudah pakai rumus dan di bawahnya juga saya sudah kasih petunjuk yang dimaksud prosedur itu nomor berapa aja. Nah ini daftar prosedurnya, ya, daftar prosedur. Saya tambahin tadi 24 ya, ini 21. Anda bisa lihat nomor berapa sih prosedurnya ini. Nah, ini bisa kita bantu atau perusahaan membuat sendiri. Ya, perusahaan membuat sendiri. Nah, seperti itu teman-teman, saya tidak akan lama-lama untuk
eh, presentasinya, kita lebih ke arah diskusinya. Demikian teman-teman, ini satu gambaran bahwa kita mau jadi konsultan. Ayo, kira-kira seperti itu. Kita mau jadi orang yang di dalam dituntut oleh dirut. Ayo kita jalankan. Ya seperti itu, mirip-mirip juga ya, mirip-mirip juga gitu. Demikian Pak Wawan, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Dom. Bapak Ibu, mudah-mudahan sudah mulai terbayang ya, ada gambaran, dan saya yakin kalau untuk Bapak Ibu yang sudah menerapkan nggak begitu mendapat kesulitan ya terkait penjelasan dari Pak Dom. Tapi teman-teman mungkin yang lain yang masih ini jangan berkecil hati, silakan kalau ada yang perlu didiskusikan, silakan, atau mau menambahkan ya Pak Dom ya, mungkin Ya, menambahkan juga boleh. pengalaman Pak Yuniarto, mungkin pengalamannya bagaimana bisa sharing buat teman-teman semua. Ada yang Izin, Pak Riki yang izin. sudah pengalaman monggo dulu. Pak Yuniarto. Ya, Izin, silakan. Pak Domingus, mungkin Iya ya, Pak. yang ada scoring itu ya, kalau kita menemui satu fatalities, itu bisa di tracking mundur karena kita itu sering mendapatkan temuan-temuan yang banyak sekali. Minornya misalnya berapa kali, kemudian majornya. Nah, itu kalau nggak diperbaiki, akhirnya ketemu fatalities. Yang saya dengar, satu fatalities mengakibatkan kerugian 3.000 jam kerja. Nah, mungkin itu bisa juga untuk membantu teman-teman yang melihat pentingnya K3 gitu. Terima kasih. Iya, Pak. Jadi teman-teman nanti kita lari ke detail tabel ya, detailnya tabel. Cuma ya hati-hati rumusan rumusan itu ada yang 6.000 Pak. 6.000 itu kalau meninggal ya. Kemudian turun ada yang 3.000, ada yang 600, yaitu ada tabelnya itu. Tapi ada juga yang tidak, bukan hari kerja atau jam kerja, tetapi dia hitungannya nggak masuk pada hari ketiga. Itu yang mulai dihitung kehilangan hari kerja. Nggak pakai tabel ya, nggak pakai tabel. Tapi kalau dia masih dikasih obat merah, kerja lagi, ya udah kamu besok masuk ya, masuk gitu, tetap dicatat tapi tidak dimasuk dalam perhitungan. Jadi terima kasih Pak Yuniarto. Diingatin teman-teman ada tabelnya itu ya, kalau mau lebih mendalam nanti saya kirimkan. Itu Mas Amir, silakan. Ya, Siap, terima kasih Pak Wawan, Pak silakan, Domingus silakan. ingin bertanya. Monggo Pak Amir. Eh, maaf saya lagi di kantor jadi agak berisik. Iya. Mau bertanya Pak, apakah lembaga-lembaga audit yang nanti akan mengaudit perusahaan, kebetulan juga saya di salah satu kontraktor di perkapalan perbaikan Pak, itu dituntut untuk membuat SMK 3. Nah, apakah LSP yang lembaga audit tadi itu standarnya sama Pak? Ataukah ada yang lebih mudah atau yang lebih gampang, yang nggak strict, atau bagaimana Pak? Siapa yang istilahnya kalau lembaga perguruan tinggi kan ada badan akreditasi. Siapa yang mengawasi lembaga audit ini Pak? Terima kasih sementara itu Oke. Pak Domingus. Ya, jadi kalau di Kemenaker itu berlaku ketentuan bahwa perusahaan jasa, ya, perusahaan jasa, kemudian lembaga audit itu disupervisi langsung oleh Kemenaker. Jadi dia juga diperiksa, kemudian dia diawasi, ya, dia diawasi, standarnya baku PP 50 yang tadi itu standar baku, kemudian mudah tidaknya agak susah Mas, karena waktu dia memeriksa ulang laporan hasil audit, ya, memeriksa ulang itu sangat sangat ketat, ya, sangat sangat ketat. Meleset sedikit ya sudah,
ditegur atau disuruh ulang. Jadi lembaga auditnya sendiri yang sekarang mungkin ada sekitar 14-an, itu hati-hati sekali ya, hati-hati sekali. Karena apa? Kepanjang tanganannya Kemenaker pusat itu pegawai pengawas yang ada di Surabaya, ada di ibu kota provinsi, itu banyak pegawai pengawas itu. Ya, itu dia yang memonitor dan harus dilapori, harus diajak sama lembaga audit, harus diberitahu bahwa saya melakukan audit di perusahaan A, misalnya di Surabaya. Jadi ketat sekali Mas ya, ketat sekali. Bahkan temuannya pun itu juga ketat, temuannya pun. Nah, otomatis konsultannya, nah ini konsultannya yang membina itu juga nggak main-main dia, hati-hati sekali ya. Kalau dia sudah berani bilang katanya, kita ini paling-paling nilai kita sekitar 85 ini atau 80. Kenapa? Ini harus dijawab. Makanya hati-hati sekali teman-teman untuk memenuhi persyaratan tadi ya saya udah jelasin. Usahakan minor semua. Jadi peraturan itu udah jelas ya. Peraturan udah jelas apa yang harus Anda penuhi. Kemudian ada kita periksa bareng-bareng gitu ya. Jadi tidak ada seperti kan gitu ya, seperti BNSP nggak ada, langsung ada supervisornya itu ya dari pengawas, kemudian dari pengawas yang di Kemenaker. Jadi laporannya ketat sekali, itu Mas, nggak ada kannya nggak ada. Itu Mas, kira-kira Mas Amir. Iya, Pak Domingus. Masih satu lagi Pak menyambut Pak Ya terkait silakan. kalau seandainya kita sudah mengaudit, sudah menghitung sendiri dengan rumus Excel yang tadi Pak Domingus tampilkan, Iya. terus kita yakin ini kita nilainya bisa di atas 60 lah, lulus lah untuk taraf awal misalnya untuk dapat. Terus katakanlah juga konsultan kita juga ya kita udah siap, kita tinggal kita tentukan dengan lembaga auditnya mana yang dipilih, terus kita kontrak misalnya. Nah, kemarin saya sudah mensonding juga ya mungkin sekitar 25 sampai 40 juta bervariasi lembaga audit. Nah, seandainya kita sudah membuat kontrak dengan salah satu lembaga audit, ternyata setelah dicek oleh lembaga audit nilai kita kurang. Nah, apakah kemudian kita batal dan hilang uang kontrak kita yang sudah sekitar 30 jutaan itu, Pak? Atau bagaimana, Pak? Terima kasih, Pak Domingus. Ini kalau kurang itu kan di bawah 60 ya, di bawah 60, 59 lah gitu. Berarti waktu kita maju, kita harus yakin punya spare. Punya spare. Spare-nya itu ya kalau bisa angkanya di 80, 85, 90. Sehingga kalau ada temuan itu paling turunnya sedikit ya, turunnya sedikit. Kalau angkanya masih di 70, saran saya sih jangan, itu jauh banget ya. Kalau saya biasanya itu angkanya di 80 ke atas. Dan kadang-kadang juga lebih bagus ya, kita audit internalnya itu kecil terus naik sedikit gitu. Bisa begitu ya, bisa begitu lebih bagus. Tapi paling 1-2 poin lah. Ya. Atau turun 1-2 poin, ya. Turun 1-2 poin. Itu keyakinan dari konsultan yang memang pengalaman, Mas. Ya, jadi kalau konsultannya nggak pengalaman, oh kita was-was, Mas. Ya, berarti waktu pembinaan oleh konsultan itu selama 2-3 bulan atau 4 bulan, itu ada keraguan-raguan. Nah, Anda sendiri, ya kalau ragu, enggak, jangan maju dulu, begitu Mas. Ya, saya enggak pernah sampai seperti itu karena nilainya itu selalu di atas 80, kenyataan audit eksternalnya. Jadi harus yakin betul. Jadi jaminannya apa? Audit internalnya angkanya berapa? Itu biasanya begitu. Yang ditantang itu justru konsultannya. Konsultan berani angka berapa? Saya jamin ini harus dapat memuaskan, berarti 85. Berarti kita berusaha angkanya di 90 atau 93 atau 100. Ya atau 100. Jadi kalau turun-turun ya paling-paling di 97, 95 itu. Nah, jaminan konsultan di atas 85. Artinya kalau toh 85 turunnya sedikit, nggak sampai turun ke 59, Mas. Nah, itu kira-kira seperti itu kalau mau berkontrak dengan konsultan. Oh iya, Pak. Jadi selama ini kira-kira Pak Domingus belum pernah mengalami
lembaga audit kemudian memberikan nilai di bawah 60 sehingga batal mendapatkan sertifikat. Kira-kira seperti itu. Enggak ada. Iya, Pak. Enggak pernah. Saya itu Enggak pernah, Pak ya. 80 ke atas, 80 Nggih, ke nggih. atas. Dijamin Nggih, Pak. Pak Amir iya. ngomong-ngomong sudah punya nomor Iya. Pak Domi, pegang Pak Dom dong. Bisa Iya, konsultasi. iya. Nanti tak hubungi nanti. Iya, Terima langsung. kasih Pak Wawan nggih. Iya, Matur langsung suwun. garansi lulus ya Pak Dom ya. Nggih, iya. Iya. Soalnya lumayan yang 40 jutaan ya, Pak. Betul Pak. Saya Bentar termasuk dulu, bimbingan Mas Pak Dom Amir. juga. Ya, 40 juta itu untuk kontrak sertifikat untuk ini Pak, yang kalau yang tingkat lanjutan pas nanti agak turun, kalau yang transisi yang awal seperti itu Pak. enggak, itu biaya konsultan sama sertifikasi atau gimana itu? Hanya sertifikasi aja Pak, lembaga auditnya aja Pak. Gila. Pak, kalau belum kontrak boleh tuh Pak. Ke Pak Dom. Ya, belum konsultannya Pak. Kita masih mencoba ada Iya. internal auditor, kita ada auditor internal. Tapi apakah dia sanggup? Saya juga nggak yakin. Nanti mungkin cari apa ya Ya saya konsultan kaget aja. aja kalau angkanya 40, Mas. Iya ya. Sudah Apa gini Pak? Amir. Iya Pak. Kenapa? Mungkin nggak ya? Pak Dom aja Pak. Mungkin nggak Pak ya, kalau lembaga audit itu kita jadikan konsultan ya. Jadi supaya Nggak lebih boleh, yakin nggak gitu. boleh. Nggak Oh, nggak boleh. boleh Pak ya. Nggak boleh. Nggih Pak. Iya Pak. Nggih. Konsultan, audit. Oh, nggak bisa jadi satu, Pak ya. Nggak Misalnya boleh. dia audit di suatu perusahaan, di lembaga audit. Kemudian dia juga sebagai pegawai di perusahaan lain, benderanya lain sebagai konsultan. Mungkin nggak Pak? Satu orang ya Pak? Satu orang auditor di perusahaan A, kemudian dia juga sebagai konsultan di perusahaan B. Nggak masalah, sepanjang perusahaannya itu nggak berafiliasi. Oh gitu ya. Jadi orangnya sama, yang memberikan konsultan dengan yang mengaudit sama, tapi benderanya beda. Nggak apa-apa Pak ya? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nah, supaya Pokoknya, Pak. meyakinkan lulus gitu aja Pak. Pak Amir biar nggak was-was sudah Nggih. ke Pak Dom, udah selesai. Nggih, Pak. Ya. Itu Nggih. teman-teman Gimana? Bapak Ibu, Makasih Pak. ngomong-ngomong udah pada punya Excel-nya, mungkin kalau belum silakan boleh. Minta sama Mas Yakin ya? Ray dulu. Pak Ray nanti bisa buat belajar ya. Tapi jangan dikasih orang lain itu. Ah, itu. Belum pernah ada itu. Belum pernah ada itu. Pak. Jadi bisa belajar sendiri sampai tahu kita gambarannya sampai mana ya Pak ya. Baik, ada yang mau diskusikan lagi? Bapak Ibu? Pak Rifki itu bisa cerita itu, Pak Rifki. Pak Rifki mungkin boleh sharing-sharing Pak. Oh, lagi siap sholat kali. Pak Yaya, silakan Pak Yaya. Baik, baru gabung ini Pak Dom. Monggo Pak Yaya, mangga. Ada mungkin yang Lanjut dulu aja. Saya kira ini apa materi penerapan SMK 3 ini penting juga kiranya dilakukan di perusahaan-perusahaan. Oleh karena itu bukan hanya untuk mengejar sertifikat SMK 3-nya, tetapi saya lebih mau manai bagaimana proses penerapannya kan gitu ya. Ketika penerapannya di lapangannya bagus, maka nilainya juga otomatis akan sesuai dengan apa yang kita terapkan di lapangan kan gitu. Jadi sosialisasi yang dilakukan narasumber ini saya kira ini sangat membantu kita, apalagi kita ingin naik mendapatkan emas dalam penerapan SMK 3-nya, kira-kira begitu Pak Dom. Ya itulah Pak Wawang itu cerita bisa banyak itu, nggak habis-habis itu. Iya betul. Jadi apa yang disampaikan Pak Dom itu mengalami sendiri Pak. Ya, siapa kita itu betul, itu posisi kita di mana, mau apa gitu. Tapi yang jelas memang harus ada tim Pak, harus ada tim yang mengerjakan ini. Tidak bisa kita bekerja sendiri gitu. Dan tentunya juga dukungan dari manajemen puncak ya Pak ya. Kalau manajemen puncaknya mendukung, insya Allah lancar Pak, lancar. Tapi gini Pak Dom, dari beberapa yang sering saya diskusi gitu ya, jadi teman-teman K3 itu biasanya merasa kalau prasertifikasi itu terlalu rumit, ketika Pak memakan waktu. Itu kira-kira bagaimana tuh Pak Dom mensikapinya tuh Pak? Nah, itu karena mereka belum menikmati Pak. Kalau sudah diajak menikmati
kamu di bagian apa sih kan gitu kan ya? Oh, saya di bagian pengadaan, Pak. Ih, pengadaan itu berperan loh terhadap SMK 3. Kita nggak singgung dia bersertifikat atau tidak ya gitu ya. Oh, berperan ya. Nah, kalau dia sudah berperan, kita gali lagi peranannya seperti apa. Dia sudah menikmati ya, kalau sudah menikmati gitu. Nah, ini untuk orang-orang yang memang baru belajar K3, itu ternyata digugah dengan cara begitu. Oh iya ya, saya itu berperan ya ternyata ya. SDM itu kan kadang-kadang merasa, oh bukan urusan saya kan gitu kan, SDM. Ternyata setelah digali, SDM itu banyak loh peranannya. Begitu dia merasa kesulitan, kita bantu. Begitu dia susah Pak, bantu, ya, bantu. Nah itu tugas dari konsultan gitu. Nah misalnya lagi di bagian umum misalnya ngurusi kantor itu apa aja Pak kita kasih. Susah Pak, kita bantu, ya kita bantu langsung. Sehingga begitu dibantu dia merasa saya bagian dari penerapan SMK 3. Nah bisa juga sih bos ini juga anu ngeles bisa. Ah, nggak mau, Pak. Ingat loh, Pak, kan gitu. Nanti itu yang ditanya sama auditor itu bukan anak buah Bapak. Bapak langsung diwawancarai. Gitu ya. Oh. Nah, tapi yang sudah menarik itu begini, Pak. Waktu mau diaudit, itu mereka sudah, di root-nya itu sudah, Pak Dom, kira-kira saya mau ditanya apa saja, kan gitu. Nah, saya ngomong, Pak, itu 64 pertanyaan. Kalau Bapak bisa jawab 16, ya, kita latihan, semuanya belakangnya beres, Pak. Komitmen Bapak itu tinggi, 16 pertanyaan Bapak jawab sendiri. Anak buah Bapak itu lancar, itu auditor akan menilai. Oh iya katanya, ayo kita latihan Pak Dong. Nah, seperti itu ya. Ini saya bisa menggugah bahwa sang dirut itu yang setengah-setengah menjadi lebih bersemangat ya. Sehingga akhirnya waktu di audit pertanyaan awalnya itu kira-kira sejam awal atau sejam setengah itu diborong sama dirut kan. Diborong sama dirutnya. Sampai auditor tuh bilang, wah udah selesai nih, dirutnya udah nguasai bener. Di bawahnya masa udah selesai. Malah seperti itu. Ya. Nah itu peranan si konsultan untuk menggugah tim di perusahaan itu penting. Nah kalau nggak pengalaman, kalau nggak biasa, nah akhirnya yang kerja ya orang safety-nya aja. Nah ini nggak benar ini sudah itu Pak Wawan. Menarik ya, Bapak Ya. Ibu semua. Eh, tapi memang seperti yang Pak Dom sampaikan, kalau hanya dibayangkan juga tanpa kita menerapkan atau melakukan, nggak akan terjadi juga gitu ya Pak ya. Jadi berjalan aja terus gitu, temuan ada temuan perbaiki gitu. Kalau pengalaman saya sih begitu sih. Dan ada memang target yang akan dicapainya per bulannya seperti yang Pak Dom sampaikan. Gitu. Nanti tinggal dievaluasi sampai mana, gapnya di mana, dan memang harus bareng-bareng ya Pak Dom ya. Ya. Bisa dikerjakan sama mungkin orang safety tapi ya belum juga Pak Dom. Jadi dibanding dengan mengajak tim-tim yang lain gitu, bersama-sama. Dan hasilnya pun akan terasa lebih apa ya, seperti yang Pak Dom ya, menikmatinya bisa sama-sama gitu. Wah ini hasil buah karya kita bersama. Gitu. Seperti itu. Ya Mungkin saya kasih contoh waktu Perumnas Pak ya, sama Mas Rey itu, Perumnas itu kan organisasi besar Pak, Perumnas itu ya. Nah itu dikasih target 4 bulan, 4 bulan. Bulan pertama targetnya angka berapa, bulan kedua target angka berapa. Nah itu sebetulnya yang masalah justru fisik gedung kantornya ini. Kurang aparnya, kurang tanda-tandanya, kurang sertifikat, kurang lampu, kurang ini, ruang gensetnya, mekanikalnya, itu kurang fisik ini yang hati-hati. Karena butuh dana, kedua butuh dipasang kan gitu, butuh diuji. Kalau kertas gampang, tapi ini secara fisik. Nah, itu di dalam perencanaan kita harus lihat ini lelet apa enggak. Nah, ternyata waktu itu agak lelet ya. Waduh, justru di bulan ketiga itu pembenahan fisik.
Nah, itu cerita saya tuh ya sama Mas Tri. Bayangin harus beli lampu darurat menjelang 2 minggu sebelum audit itu baru dipasang. Nah, deg-degan juga kan, tapi kita yakin ya, yakin gitu. Jadi semua harus yang menjadi concern kita, apa-apa yang menjadi kewajiban tetapi tergantung pihak luar. Nah, ini yang berbahaya. Contohnya apa? Pendaftaran P2K3 ya. P2K3 itu kan tergantung daftar ke Naker, ya kan? Daftar ke Naker kemudian disetujui dan seterusnya. Nah, ini hati-hati. Kemudian kalau kita nggak punya petugas damkar misalnya harus latihan. Lah kalau harus latihan itu kan berarti nunggu jadwal latihan pihak luar lagi, kan gitu ya. Jadi yang tergantung pihak luar itu perlu waktu ya, perlu waktu yang spare-nya agak jauh, direncanakan justru di bulan pertama. Ya, direncanakan di bulan pertama. Nah, teman-teman hati-hati. Yang tidak tergantung eksternal, kita kerjakan bareng-bareng, cepat itu biasanya. Cepat. Nah, yang tergantung pihak luar, kita rencanakan lebih awal. Itu teman-teman. Ayo, Pak Rifki itu ceritanya banyak tuh. Pak Dom, saya mau tanya lagi Pak Dom. Ya, Silakan silakan. Pak Amin. Tadi kan apa yang tergantung pihak luar. Nah, itu kan di tempat saya juga ada rencana begitu, ingin melatih damkar, P3K, kemudian yang lain-lain. Itu bisa nggak dibebankan ke satu orang saja sehingga tidak mengganggu karyawan yang lain. Jadi kamu habis selesai damkar, kamu ikut P3K, kamu ikut ini. Nah, itu bisa nggak jadikan persyaratan untuk administrasi P3K. Tapi satu orang yang artinya yang kita korban, bukan kita korbankan, kita bebas tugaskan untuk mengejar sertifikat tadi. Makasih Pak Dom. Jangan Mas, kalau P3K sama damkar itu terpisah Mas. Ya, terpisah orangnya. Kenapa? Karena nanti P3K itu satu orang dia punya tim yang kita lakukan latihan internal. Ya, latihan internal kan tidak mungkin kalau nolongi kecelakaan dia sendiri ya. Dia butuh tim. Timnya itu bisa banyak, Mas. Bisa satu tim 4 orang, 4 orang, 4 orang. Nah, koordinatornya si satu ini, si damkar ini. Kenapa? Si P3K ini ya. Damkar juga begitu. Damkar satu orang bersertifikat itu kan kali berapa kan gitu kan. Kalau aturan pokoknya itu petugas itu 2/25 orang. Tetapi untuk level bawah, tapi dia nggak mungkin sendiri kan yang bersertifikat naker, dibantu oleh latihan internal. Nah, itu yang kita banyakin latihannya. Nah, bisa dilatih oleh konsultan sehingga komposisinya, misalnya nih karyawan Anda di tempat kerja itu atau di pabrik, di kantor itu 200, tinggal kita bagi aja 200 bagi 25 kan ketemu 8. 8 kali 2, 16 ya. 16 kita latihan internal. Mampu memadamkan api kecil pakai apar, kemudian pakai fire blanket, kemudian pakai hidran. Nah, kita latih. Dengan demikian petugas damkarnya itu berfungsi. Ya. Kalau kita lihat, oh agak susah ini harus ada kelas C misalnya damkarnya. Ya kita harus latihan yang kelas C. Tapi orangnya ya sementara satu dulu, tapi tim di bawahnya ini harus lengkap sesuai dengan aturan jumlahnya. Ya, kalau P3K masih 1/100. 1/100 atau 1/50 tergantung korban. Tapi yang bantu menolong korban itu kan nggak mungkin. Kenapa? Karena nanti harus ada pelaporan. Nah, ini pelaporannya agak nilainya banyak ya. Bayangkan dari nilai 64 itu ada 7 angka yang asalnya dari kesiagaan tanggap darurat. Nah, kalau tim tanggap daruratnya sendiri nggak kuat, tidak terlatih, tidak solid, angka 7 itu nggak dapat, Mas. Ya, nggak dapat. Nah, makanya saran saya jangan kalau yang P3K sama damkar itu sendiri, orangnya harus sendiri. Kenapa? Investasinya juga nggak mahal kalau satu orang itu latihan 3 hari atau 4 hari, jatuh-jatuhnya di 4,5 juta. Damkar kelas D ataupun yang P3K plus Eder kan gitu ya. Nah, kita belum lihat ini. Nah,
Misalnya karyawannya ternyata perlu paramedis, ya ayo kita adakan paramedis. Kan ada persyaratannya, ya paramedis itu jumlah berapa. Dokter perusahaan tetap perlu. Kita lihat lagi karyawannya berapa, 500 misalnya. Nah, kita lihat lagi. Jadi memang gap analisis awal ini sangat menentukan. Kedua, kalau nggak ada, kita harus berkontrak, kan gitu kan? Dokter kita berkontrak, ya. Kemudian paramedis, ya. Sementara ada tapi dia nggak bisa tiap hari masih bisa. Kalau nggak ya kita jadikan karyawan karena gajinya juga nggak besar amat gitu ya. First aider harus tentunya. Jadi hati-hati sekali Mas untuk yang dua itu. Demikian Mas Amir. Iya Pak, terima kasih Pak Dom penjelasannya. Baik, Bapak Ibu, ada yang mau didiskusikan lagi? Tidak terasa ya, udah hampir 1 jam lebih. Pak Kurniawan ini udah pengalaman nih. Silakan teman-teman yang mau nambahin. Pak Wawan itu sertifikatnya peningkatan kapan ya Pak ya? Tahun depan ya? Udah 2000, masih 2 tahun lagi Pak, 2006. Oh 2026 ya? Ya, Gitu. sekarang kita berlatih terus Pak. Udah mulai lakukan internal audit. Jadi Bapak Ibu, kita mungkin salah satu yang mungkin disampaikan Pak Dom ya, kita bertahap ya Pak Dom ya. Sebenarnya kita sih bisa kalau ikut ini ya transisi waktu itu, tapi kita jalani dulu prosesnya lah seperti apa, gitu, supaya memang seperti yang tadi Pak Dom sampaikan ya budaya ketiganya itu bisa dapat gitu. Gitu. Jadi setelah 3 tahun berikutnya naik lagi, naik lagi gitu ya Pak Dom. Tapi dijiwai ya Pak, diniati Ya, ya. niati. Tapi yang jelas harus teamwork Pak. Kita bisa kerja sendiri. Bisa sih kerja sendiri, tapi mungkin nggak dapet ya Pak ya. View-nya dapet. Saya pernah punya pengalaman Pak, tapi itu sudah lama sekali ya. Sebelum COVID. Perusahaan di Cirebon. Di Cirebon. Tender dia ada persyaratan SMK 3. Kantornya itu di rumah. Ya, kantornya di rumah, karyawan di kantornya itu hanya 9. Dan itu akhirnya apa? 9-9-nya itu harus latihan. Jadi rumah itu dirombak seperti kantor yang ada tanda-tanda, tanda panah, tanda evakuasi, ya semua itu dilatih di situ. Ya. Saya juga was-was waktu itu, ya, karena dia Pak 3 bulan Pak, kalau bisa lebih cepat. Nah ini, tapi akhirnya apa? Semua manajernya terlibat. Nah ini senangnya di situ. Tapi saya agak was-was waktu itu, ya, agak was-was juga. Ya, waktu di audit hasilnya bagus 80 gitu ya. Nah, ini pengalaman karena di Cirebon ya, Cirebon kan kota Cirebon ya kalau di kotanya ini nggak masih masuk ke arah itu apa tempat Linggarjati itu di situ. Nah, Anda bisa bayangkan perusahaan kecil diminta syarat SMK 3. Iya kan? Kecil perusahaannya kecil betul. Karena tender ya. Nah, sekarang juga teman-teman yang namanya perusahaan jasa pengamanan ya. Perusahaan jasa pengamanan Satpam itu masternya beberapa dapat informasi sudah dipersyaratkan SMK 3 loh. Sudah dipersyaratkan itu oleh pabrik-pabrik. Kalau nggak kamu nggak bisa ikut tender di sini gitu. Nah, itu masternya karyawannya kan biasa 1.000 satpamnya itu. 1.000 Pak satpamnya itu Pak. Berarti kan sudah di atas 100 ya harus punya SMK 3. Kalau nggak dapat proyek ya sebagai keamanan. Nah ini ke depannya banyak Pak yang mau ikut SMK 3.
Tapi apakah SMK 3 itu harus disertifikasi? Kan pertanyaannya begitu. Nah, aturannya sih enggak. Nah ini selama ya. Selama karyawannya di bawah 100, kemudian risikonya bukan risiko tinggi. Ya, bukan risiko tinggi. Tapi dia wajib menerapkan ya. Untuk penghindaran dari apa? Kelalaian kan sebetulnya itu. Ya. Ada yang perusahaan seperti itu? Ada. Ya. Kontraktor besar itu sampai dengan dia jalaninnya lebih dari 5 tahun baru disertifikasi. Ada, tapi SMK 3-nya bagus. Perusahaan besar loh ini, perusahaan besar. Yang bangun mall juga, itu baru setelah 5 tahun dia ngambil sertifikasi SMK 3. Nah, silakan Pak Wawan, siapa lagi yang mau bertanya? Betul, nyambung dengan yang Pak Dom sampaikan, memang ada untuk beberapa perusahaan kecil Pak ya, jadi memang punya anggapan sertifikasi SMK 3 itu nggak terlalu penting gitu Pak ya. Itu kecuali sudah didesak memang harus sama pemberi kerjanya, baru mungkin kayak kebanyakan seperti itu. Ya. Tapi kalau memang sudah budayanya ketiganya tinggi, saya yakin tidak semua akan menerapkan SMK 3 gitu ya Pak ya. Ya. Kan hanya Masalahnya gini Pak Wawan, peraturan itu kan harus dijalankan. Contoh ya, katakanlah dia menggunakan forklift lah katakanlah. Forklift. Kemudian dia menggunakan ban berjalan. Dia menggunakan alat produksi misalnya. Peraturannya kan harus dipatuhi, ya, harus dipatuhi. Tetapi mengukur peraturannya dipatuhi, bersertifikat, ada perencanaan pengadaan, perencanaan pemeliharaan, perencanaan perbaikan, perencanaan penggunaan, berputar. Ini kan namanya sistem. Ya kan? Namanya sistem. Nah, kemudian ada peraturan bahwa harus diasuransikan. Pertanyaannya sama. Kalau sudah diasuransikan, asuransinya benar atau tidak? Ini kan bicara sistem, perencanaan, diperiksa rutin kesehatannya. Terus kan gitu kan? Nah, karena sifatnya sistem, maka bicaranya SMK 3. Jadi larinya tetap Anda nggak menjalankan SMK 3, Anda patuhi peraturan, tetapi peraturan ini harus konsisten. Konsistensi dari penerapan peraturan itulah yang masuk ke dalam yang namanya sistemik. Gitu. Itu gambarannya sih seperti itu. Silakan kalau ada lagi. mana Bapak Ibu, ada lagi yang mau didiskusikan? Pak Rifki monitor. Pak Rifki sambil jalan ini mengerapat dia. Ini webinarnya Pak, sambil ngabuburit, selesai, udah langsung menjelang buka puasa Pak. Mas Tri mau cerita, siapa tahu Mas Tri kan juga pengalaman itu. Waktu SMK 3. Iya Pak, pengalaman udah cukup banyak sih. Tapi memang yang lucunya itu ada yang menjalankan SMK 3 tapi tidak bisa memenuhi CSMS. Ya Pak Dom ya, itu memang agak lucu ya. Jadi memang ketahuan waktu itu SMK 3 nembak gitu. Kalau nggak dijalani betul-betul ya hasilnya seperti itu. Wah iya itu. Bener-bener tuh. Sertifikat ahlinya nembak loh Pak. Itu Mas Amir, hati-hati Mas Amir, saya ingetin. Ya, Mas Amir. Iya Pak Domis. Oh, maksudnya yang nembak dia sertifikat sekretaris P2K3-nya nembak atau Iya, lembaga auditnya? enggak. Jadi, Kursusnya itu Pak pelatihannya. iya, K3 umum ya nembak. Kemudian P2K3-nya oke gitu dari dinas setempat.
Kan gitu, nggak dicek ke teman K3. Begitu diaudit ketahuan sama naker itu nembak. Bayangin coba. Jadi benar-benar ketat, Mas. Iya Pak, iya Pak. Jadi kalau Anda ragu dengan sertifikat-sertifikat itu, Anda cek ke teman K3. Oh iya Pak. Ya, Iya cek ke Pak. teman K3, apakah betul masih hidup sertifikatnya dan ada. Hmm, iya iya iya. Operator misalnya operator apa alat misalnya nembak enggak? Karena begitu ketahuan nembak, wah udah kita dimarahin gitu. Sekarang bisa dicek Pak di teman K3 semua. Bisa, bisa. Bisa. Iya Pak Wawan, iya iya. Iya. Pak Amir mau nanya Pak Amir, Oh iya. kalau untuk ISO Bapak menjalankan Pak? Oh enggak Pak, belum Pak. Ini Hmm. karena kita masih masih SMK 3 belum 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 ISO 45001 belum Pak. Oh Karena begitu. kebetulan hanya kebutuhannya dari PT PAL SMK 3 dulu sementara. Gitu Pak Karyawannya motivasinya ke berapa sana. Pak? Karyawannya Pak? Oh karyawannya sedikit Pak, kita hanya subkon itu hanya sekitar 25. Tapi memang di sana kan ada kapal kapal perang dan kapal non perang non KRI. Memang sana termasuk yang inilah istilahnya berbahaya atau istilahnya memang penuh resiko Pak. Jadi memang walaupun 40-an kita harus SMK 3 untuk standar ya Pak. Betul Pak. Udah sama Pak Dom aja, Pak Dom ya. Pak Sultan ini Iya Pak, nanti dijamin kita belajarnya biar biar banyak, biar, Pak. biar aman gitu ya. Iya aman Pak. Kita teman-teman Iya iya Pak. potensinya, capability-nya juga bisa naik. Gitu. Benar-benar dibimbing lah sama Pak Dom. Sampai Iya Pak. bukan Iya hanya Pak. dilepas sertifikasi sudah. Pak Amir mungkin bisa sharing Pak teknologi karena di kapal ya teknologi pengangkutan untuk baterai baterai ini Pak baterai listrik ya. Kapal selam, oh, kapal listrik ya. Ya karena kan sekarang kendaraan listrik banyak tuh Pak. Mungkin Iya Bapak iya iya. Pak, seperti apa gitu. Eh, kebetulan itu di luar ini Pak, di luar luar bisnis proses Subkon. saya nggak begitu paham itu Pak pengaturan Amir baterai. subkonnya ini. Oh Pak Amir. Hanya subkon, hanya subkon hanya rancang bangun ini apa apa namanya strukturnya Pak gitu. Rancang Oh bangun tapi kapal, Pak. Iya Rancang bangunnya bukan main-main, Pak. Kapal ini, Pak. iya. Termasuk pesawat kapal ini juga, Pak ya? Kapal Ada divisi kapal perangnya ada Pak. kapal perangnya Nanti ya. Wih, luar biasa. di sana jadi memang areanya juga area terbatas di sana siapa namanya wilayah terbatas. Jadi memang ketat sekali untuk security clearance dan termasuk SMK 3-nya ini juga Pak. Tapi belum Itu belum bicara ISO karena mungkin masih government ya. Jadi bukan ya. bisnis to bisnis kayaknya. Gitu. Makasih Pak. Begitu Pak Amir bilang terbatas itu ada terbatas masuk pengamanannya satu. Tapi area terbatasnya SMK 3 ada juga Oh, itu. oh itu yang confining space itu bukan Iya. itu Pak. Jadi dia terbatas terkaitan security clearance untuk keluar masuk orang aja Pak. Kalau Iya. confining space memang ada Pak di kapal tuh ada misalnya untuk Pas, tempat pas, ada di kapal. pasti ada itu. Oh berarti nanti harus ada ini juga Pak ya, ada pegawai yang punya otoritas AGT dan confining space juga Pak untuk atau enggak Pak untuk sementara SMK 3 belum sampai sejauh itu kali Pak ya. Kan gini Mas, itu kan pegawai terlatih, pegawai bersertifikat. Confined space itu juga ada dua kan, yang satu perlu izin, yang satu nggak perlu izin. Nah kita lihat dulu. Kan gitu. Jadi macam-macam jenisnya. Kalau terlatih, kan itu terlatih itu. Harus minimal kan 3 orang. Yang satu apa teknisi atau operator, memang petugasnya. Yang satu yang mimpin, yang satu lagi siap keadaan darurat. 3 orang itu aja kalau confined space. Oh iya Pak. Cuma 3. Kalau Ya, ya. open space yang bekerja sendiri Pak Dom. Di mana nggak boleh? Confined space nggak boleh. Harus Ada ada pengawas minimal Pak ya di atasnya itu Pak yang ada yang bantu ngawasi satu dan yang ya. siap dalam keadaan darurat. Oh yang emergensinya itu Pak. Nah, itu harus terlatih. Karena kemarin Pak Tapi yang case di Aveta System tuh ada dia.
Heeh. Kalau ada pekerjaan sendiri harus menyatakan bahwa prosedur seperti ini gitu. Ya, peta sistem. Itu berarti confined space yang nggak perlu izin kerja. Ada, tetapi tidak, kan itu ada 5 pertanyaan ya, 5 pertanyaan yang kalau dijawab tidak, nggak perlu izin kerja masih bisa. Ya, kan confined space itu kan ada yang apakah ada udara yang naik turun temperatur. Kalau enggak, tetap namanya confined space. Karena berliku-liku ya katakanlah gitu. Tapi ada 5 pertanyaan. Nah, di checklistnya itu ada kan Mas? Checklistnya yang mengatakan ini perlu izin kerja atau nggak perlu. Nah, itu yang nggak perlu itu kemungkinan. Ya. Saya pernah Mas Amir di perusahaan kimia ya, itu karyawannya 36. Satu shiftnya 18. Jadi kali 2 kan kecil itu 18. Tapi Oh risikonya ya. tinggi ya, risikonya tinggi. Itu perusahaan kimia gitu. Yang Iya, Pak. bikin itu loh Pak, yang bikin saringan kertas putih untuk saringannya teh. Oh ya, ya Ya. filter itu ya, teh celup itu Pak ya. Teh celup itu loh Mas. Iya ya Pak, betul Pak. Dia bikin itu, bikin itu. Oh itu karena menyangkut bahan makanan bukan bukan karena itu Pak ya, karena Iya, istilahnya betul. azab Heeh, itu ya Pak. heeh. Ya ya Pak. Kertas saringan itu. Saringannya kopi kan ada kan? Ya Mas Rey kalau bikin kopi kan ada kertas saringan. Ya Pak, betul ada. Nah, itu perusahaannya waktu itu diaudit gitu. 18 orang yang kerja cuma satu shift. Pak, Monggo. saya agak lupa sedikit Pak tadi terkait 100 orang Pak. Kalau kita lihat sekolah Pak ya, entah itu Mm-mm. SMP, SMA itu kan ratusan juga Pak itu Pak. Itu Hmm. murid-murid itu termasuk karyawan nggak dianggap Pak? Sehingga Oh, perlu SMK 3 nggak? enggak. Karyawan itu Nggak ya lain Pak ya? yang kerja di situ, Oh karyawan aja ya pegawai guru, ya. kemudian office boy, penjaga pintu, yang bersih-bersih, itulah karyawan. Soalnya kalau kalau gini, Pak, saya kan juga punya anak yang sekolah, kebetulan lantainya kan lantai 3 itu, Pak. Nah, 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 Pak, kalau dari kalau di definisi Kemenaker kan yang bertanggung jawab terhadap kepala sekolah di situ adalah orang yang atau di kantor industri ya, orang yang keluar masuk itu kan termasuk yang harus dihitung 100-nya itu, Pak ya. ya Gitu, Pak. saran saya sih kalau sekolah itu nggak usah tunjukin aja. Biasanya gitu, saya sambil jalan sama kepala sekolahnya, tak tunjukin, Pak, ini bahaya, bahaya. Catat semua bahayanya. Kenapa? Saya sebutin. Bagaimana solusinya? Nggak usah keluar uang banyak, kasih ini, kasih ini, kasih ini. Udah, dia sadar. Nah, itu saja sudah menjalankan sistem, kan gitu kan? Sebenarnya sudah Iya, Pak. menjalankan sistem, aturan dipatuhi. Belum menjalankan siklusnya loh ya. Siklusnya belum. Itu sudah seneng, Pak. Ya, sudah seneng. Saya senang tuh kalau ngelihat eh, masuk di satu kantor itu banyak temuan. Misalnya ke hotel aja, hotel itu. Saya sering ngundang mana nih teknisinya, manajer teknisinya atau GM-nya mana, tak kasih tahu. Ini loh bahayanya seperti ini, bahayanya. Oh iya ya Pak. Udah benerin, gratis kok. Konsultasi gratis. Gitu. Pak Hotman, ada pertanyaan? Sementara tidak, Pak. Tidak ya. Kan ini orang lapangan yang begitu pekerjaannya sangat berisiko. Pak Yuniarto, gimana? Pak Berlian, Ada sedikit, Pak Bang, Doni. masih ada yang ditanyakan? Silakan. Ada, iya, karena saya masih belum berpengalaman, Pak, masalah ini. Kayak yang tadi ada semacam eh, untuk apa ya isian itu, Pak.
misal di yang nomor 166 itu kan di sebelah kanannya ada ini. Itu harus Iya. memenuhi persyaratan semua, Pak ya. Baru dia dapat Mm-mm. poin 1. Jadi enggak, Iya, ya kalau sebagian eh, nggak ada istilahnya nilai setengah atau yang nggak ada ada. 0 atau 1 gitu ya, Pak ya. Iya, 0 atau 1, Pak. Siap. Saya hanya ingin tahu itu aja, Pak. Iya. Ya untuk Makasih. awal jangan 166, Pak. Berat itu, Pak. Enggak, itu 60. karena saya lihat yang terakhir Bapak Mm-mm. kasih tunjuk yang 166 Iya. itu kan Mm. di kanannya itu kan harus ada ini, ada ini, ada Iya, ini. betul. Lintas, maksud saya itu persyaratannya itu semua harus dipenuhi, baru dia Iya, dapat nilai 1 itu, Pak ya. iya betul. Siap, Pak. Makasih banyak, Pak Doni. Heeh. Dan itu memang kadang-kadang perusahaan nggak sadar, ya perencanaannya di bulan pertama. Karena realisasinya nggak mungkin sebulan, misalnya bisa 2 bulan. Ya. Nah, terus yang kedua lagi yang saya ingatkan adalah kalau menyangkut pihak luar, ya ada juga menyangkut sarana ya, sarana. Jangan dikira bahwa perusahaan besar itu kantornya lantainya ada sampai 17 itu terus sarana daruratnya oke. Enggak. Hidrannya nggak jalan, kemudian gensetnya apa joki pumpnya nggak berfungsi. Ya contohnya gitu ya. Ada juga yang penyalur petirnya belum tuntas gitu. Jadi temuan-temuan itu biasanya administratif maupun keliling. Saya biasanya kalau gap analisis itu saya periksa fisik ya. Saya ke site atau saya ke kantornya, gedungnya saya periksa sampai ke atap yang tertinggi. Itu sudah ketahuan gap analisisnya. Ya, secara fisik maupun secara administratif. Nah, baru kita mainkan di perencanaannya gitu. Kadang-kadang juga kan kita ketemuin ternyata belum pernah dilakukan cek kesehatan awal. Nah, itu akhirnya dibuat itu kan tergantung kepada biaya juga negosiasi dengan eh, lembaga klinik. Kan nggak sembarangan klinik yang melakukan pemeriksaan awal pekerja. Katakanlah sudah kadung jalan, waduh Pak, kita belum pernah lakukan. Oke, karyawannya berapa? Misalnya 30. Berarti harus periksa kesehatan awal ya. Iya, nyari kliniknya. Kliniknya itu pun tidak sembarangan klinik ya. Klinik yang sudah memiliki dokter Hiperkes. Ya, sertifikatnya diminta, baru bisa teken kontrak kan gitu. Om, Ya, mumpung masih ingat tadi berbicara general check up gitu ya. ya. Eh, Teman-teman, kalau di perusahaan itu punya ahli K3 yang mengerti tentang bagaimana semestinya general check up, ini akan membantu perusahaan tidak banyak mengeluarkan kos tentang general check up. Asumsi general check up itu adalah seolah-olah semua dicekkan gitu. Padahal kalau di sana ahli ketiganya paham, general check up kaitannya dengan PAK, penyakit akibat kerja, maka yang dicek general check up yang diceknya itu adalah paparan pada saat kerjanya. Kan gitu. Jadi, kalau memang dia bekerja, misalnya yang berkaitan dengan pernapasan paru-paru, katakanlah pengelesan, maka yang dicek paparannya itu adalah yang berkaitan dengan PAK ke paru-paru. Kan gitu. Jangan kesehatan lainnya juga dicek. Kan gitu, sehingga ini tidak mengeluarkan biaya yang banyak. Jadi ada asumsi, wah general check up nih tiap tahun semua di general check up, padahal paparannya bidang-bidang tertentu, kan gitu. Jadi saya menyarankan kalau dia memahami ahli K3-nya, maka yang di general check up pada setiap akhir tahun itu adalah paparan akibat kerjanya. Jadi tidak semua di general check up. Ini
sebagai pengalaman saja Pak Dom, sehingga biaya general check up itu kan tidak terlalu besar. Bayangkan kalau general check up secara otomatis keseluruhan katakanlah biayanya 1 juta kan gitu misalnya, ya kan? Tetapi karena kita ahli K3 yang ngerti, yang paparannya itu adalah cuma paru-paru, yang paparannya itu mata karena memang kerjanya di laptop, tidak usah diperiksa jantung kan gitu kira-kira Pak Dom. Terima kasih Pak Dom. Ya. Dan sekarang ini saya punya teman juga ya, baru kenalan klinik, Pak. Jadi dia ngomong ke saya, Pak, saya itu sekarang metodenya sudah lain, Pak. Saya bisa membantu apa saja yang diperiksa. Nah, berarti dia udah belajar, Pak. Belajar dari ahli K3. Ya. Saya masih punya nomornya, promosinya. Pokoknya kami, Pak, kami tahu persis kebutuhannya perusahaan, kita bikin tabel gitu ya. Ini periksa nggak semuanya kan gitu. Biayanya pasti turun. Jadi ini competitiveness-nya dari klinik sekarang. Betul, Nah, Pak. itu ya, sudah begitu sekarang. Kliniknya juga sudah belajar ke situ, Pak. Jadi dia nggak mau ngerjain kita lagi sekarang. Ya. Iya. Saya juga pernah dulu 60 juta turun menjadi 29 juta, Pak. Nah, gara-gara membuat tabel tiap orang jangan diperiksa yang aneh-aneh. Fokus yang ini itu akhirnya turun jadi 29. Itu waktu di pabrik apa ya, Babcock kalau nggak salah itu. Betul. Ya, kalau kita apa Pak Dom yang disampaikan betul gitu ya. Ini kadang-kadang tenaga ahli yang tadi, apalagi sertifikatnya yang nembak, mentang-mentang punya sertifikat gitu ya. Padahal ada hal-hal yang bisa diefisiensikan, tidak melanggar aturan karena kepahaman terhadap metodologi dan pelaksanaan implementasi K3 di pabrik terutama. Ini terutama di industri Pak Dom yang kasus-kasus seperti ini, karena memang mereka sudah dianggarkan tiap tahun general check up kan gitu kan. Padahal kita lihat paparannya gitu. Begitu Pak Dom, terima kasih, lanjut Pak Dom. Saya lagi nyupir Pak Dom. Pak Amir tuh catat. Ya Pak Monitor, Pak Dom, terima Biar kasih nggak Pak mahal Dom biayanya nanti. dari Pak Yaya, makasih. Ya. Oh ya, jadi persyaratan salah satunya MCU juga Pak ya, untuk karyawannya Pak ya. Iya. Itu salah satu syarat untuk ininya ya, apa namanya nanti auditor ngecek juga Pak ya. Iya, betul. Iya. Makasih Pak Dom, Pak Yaya. Iya. Mas Hengki mau tanya? Atau Berlian? Silakan, kita banyak bertanya aja supaya apa yang saya ingat-ingat bisa diceritakan. Silakan Bapak Ibu, teman-teman, kalau ada yang mau didiskusikan lebih lanjut. Oke, kalau nggak ada Mas Rey? Ya, Mas Rey mungkin. Saya kembalikan ke Mas Rey. Sudah jam 15.43. Ya. Baik, Bapak Ibu, jika tidak ada pertanyaan, karena sekarang sudah mau jam 4, ya sudah hampir 2 jam. Sebelum saya menutup acara hari ini, Pak Dom mungkin ada kesimpulan mau disampaikan, Pak? Ya, baik teman-teman. Siapapun dari kita yang ingin jadi konsultan, ayo, saya bisa bantu untuk memulai atau menjadi konsultan yang hebat ya. Kita sama-sama saling mengisi. Saya hanya bisa bercerita tentang pengalaman saya menghadapi perusahaan yang bagus, perusahaan yang kurang bagus, kemudian kita berkreasi. Itu kalau yang mau menjadi konsultan ya. Tapi kalau kita sudah di dalam perusahaan, kita dituntut, Anda tidak mungkin sendirian, Anda harus membangun tim ya. Anda harus membangun tim, ketahuilah orang-orang yang bisa membantu Anda, dan kalau bisa ini pekerjaan tim. Nah, pekerjaan tim itu akan kelihatan dari kuesioner yang 166 itu ya. Itu melibatkan hampir seluruh departemen ya. Contohnya pengadaan, produksi, peralatan,
pemeliharaan SDM, mutu, HSE sendiri, kemudian para pimpinan. Nah, itu dilibatkan kalau mereka diajak untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang terkait sama bidang mereka, gitu ya. Nah, kalau kita sudah di dalam pun kesulitan untuk memulai tugas yang besar ini, kita bisa minta bantuan dari luar ya, konsultan. Tidak perlu kontrak, konsultasi, atau ngajak bertemu pimpinan, kemudian diberikan perubahan atau wawasan ya, supaya mindsetnya berubah, itu juga bisa. Dan teman-teman, ini bukan hanya sasaran meraih sertifikat, ini sasarannya adalah menjiwai, menjalani, kemudian memenuhi ketentuan perundangan maupun PDCA, ya PDCA, Plan do Check Action-nya ini sampai kepada audit eksternal. Nah, di situ nanti kita baru melangkah ke yang lebih jauh lagi, peningkatan, pemeliharaan, dan seterusnya. Tetap semangat teman-teman. Di usia saya yang sudah 65 ini, saya lebih banyak untuk membangun yang muda-muda, lebih berkarya, lebih tetap semangat untuk menjalankan SMK 3. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam warahmatullahi. Baik, terima kasih Pak Wawang. Ada yang mau disampaikan Pak terakhir? Oh, dari saya ini aja. Terima kasih banyak buat Pak Dom yang selalu berbagi ilmu. Jangan bosan Pak Dom ya. Jadi kita-kita mungkin yang bisa jadi penerus Pak Dom, kita bisa tetap semangatnya Pak Dom untuk melakukan kegiatan-kegiatan seperti ini Pak Dom. Itu aja Pak Rey. Terima kasih banyak pokoknya segala ilmunya yang telah diberikan Pak Dom. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Wawang dan Pak Domingus. Terima kasih kepada peserta yang sudah hadir hari ini. Saya informasikan kembali lagi bahwa sertifikat dan rekaman akan dikirimkan dalam waktu 1x24 jam. Jadi paling maksimal itu adalah besok sore. Baik, akhir kata sudah sampai penghujung, sudah mau jam 4. Saya tutup saja Bapak Ibu ya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi. wabarakatuh. Terima kasih Pak Dom, Pak Wawang, Pak Ray. Ya Pak Selamat Amir sore. semuanya. Thank you. Terima kasih semuanya ya. Izin live ya. Ya, izin.